Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Fadila Nur Asni dengan NPM 020424111128. Baik, di video kali ini saya berada di tempat bersejarah yaitu di Benteng Tuloko. Dan di video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang apa itu laporan arus kas. Baik, masuk pada penjelasannya. Laporan arus kas adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar dalam suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan menggunakan kas secara efektif untuk operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Tujuan laporan arus kas yang pertama, menilai kemampuan likuiditas perusahaan. Laporan ini membantu mengevaluasi apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, mengevaluasi kualitas laba, membantu menentukan apakah laba bersih berasal dari aktivitas operasi atau hanya hasil dari perubahan akuntansi atau aktivitas non-operasional. Dan yang ketiga, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar dividen dan melunasi hutang. Dan yang keempat, memberikan informasi penting untuk pengembalian keputusan investasi dan pendanaan. Baik, masuk pada struktur laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan seperti penerimaan dari penjualan barang atau jasa dan pembayaran kepada pemasok atau karyawan. Contohnya kas masuk, penjualan produk atau jasa, kas keluar, pembayaran gaji dan biaya operasional dan pajak. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, berhubungan dengan pembelian atau penjualan aset tetap, investasi jangka panjang, atau aset tidak terwujud. Contohnya, kas masuk, penjualan aset tetap, pengembalian investasi, kas keluar, pembelian mesin gedung dan investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, berhubungan dengan perubahan dalam struktur modal perusahaan seperti penerbitan saham, pembayaran dividen, dan pinjaman. Contohnya kas masuk, penerbitan saham baru, penerimaan pinjaman. Kas keluar, pembayaran dividen, dan pelunasan pinjaman. Baik, masuk pada penyusun laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri dapat disusun menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama metode langsung, menyajikan arus kas secara langsung berdasarkan kategori kas masuk dan keluar. Misalnya penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok. Dan yang kedua, metode tidak langsung, yaitu dimulai dari laba bersih dan disesuaikan dengan perubahan akun non-kas seperti penyusutan, perubahan persediaan piutang atau hutang. Baik, masuk pada manfaatnya laporan arus kas. Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan kas. Berikutnya, memberikan informasi kepada investor dan kreditur untuk menilai kelayakan investasi atau pinjaman. Dan yang berikutnya, mengidentifikasi masalah keuangan perusahaan sejak dini seperti ketergantungan pada pinjaman atau rendahnya arus kas operasi. Baik, kesimpulannya dengan kata lain, laporan arus kas merupakan alat penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dari perspektif likuiditas dan efisiensi penggunaan kas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan kepada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.